أنا أربك غرامي وبطيبه يامي أنا أربك غرامي غرامي وبطيبه يامي جدلي بالمرامي جدلي بالمرامي عند رسول Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabi'a syani wa ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabi'a syani wa darani ya Rasul يا رفيع الشان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahid nabi wa sahbi wa ali amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati sahibul bait pimpinan Yayasan Al Khairiyah Bapak Haji Abdillah beserta keluarga, Ustazah Haja Aziza yang kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan, amin amin ya rabbal alamin. Yang sama kita muliakan para sesepuh, orang-orang tua kita, para asatidzah. Hadir bersama kita Ustadz Abdul Qahar, Ustadz Andri Zarkasi, dan juga Bapak Haji Sa'ari, Bapak Haji Barullah, Bapak Madinah Haka, dan seluruhnya yang kita doakan semoga Allah berikan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala musibah, dari segala penyakit zahiran wa batinan, amin amin ya rabbal alamin. Segenap hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih tetap istiqamah hadir dalam pengajian ngasuh ngaji Sabtu subuh, yang semoga hadir duduknya kita di majelis ini mendapatkan kita dari Allah Subhanahu wa taala keberkahan, rahmat, anugerah
sehingga Allah golongkan kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan juga beruntung di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minal dzulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita, yaitu kitab Bulughul Maram, hadis Bulughul Maram. Tadi kita sudah selesaikan pembacaan khatmul Quran, yang alhamdulillah khatmul Quran, kita khatamkan Quran ada 6 kelompok. Seperti biasa masih di 6 kelompok, dan alhamdulillah kita telah selesaikan khatmul Quran. Kemudian doa khatmul Quran itu dikatakan sama ulamanya, sama guru-guru kita selalu sampaikan, inda khatmil Quran tustajabud da'wah. Ketika dikhatamkan Al-Quran, maka doa-doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita nih duduk hadir di sini, kita hadirin semua, niatin semua hajat kita, urusan kita, tuh utang-utang yang macam-macam utangnya, urusan yang rumit-rumit, kita niatin semoga datang kemari, keluar dari sini ada solusinya, keluar dari sini ada jalan keluarnya. Anak-anak kita, cucu-cucu yang badung-badung, kita dengan niat datang kemari mudah-mudahan jadi soleh-solehah. Jadi anak-anak yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, juga cinta kepada majlis-majlis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai kepada hadis yang kelima. Hadis kelima dari kitab Bulughul Maram, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Hadis riwayat dari Sayyidina Abu Hurairah. Kita udah sebutkan kemarin Sayyidina Abu Hurairah. Beliau ini termasuk minal mukthirin, orang-orang dari kalangan sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis. Ini Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Sayyidina Abdurrahman bin Sakhar. Termasuk juga beliau ini adalah ashabus suffah, orang-orang yang tinggal di belakang rumahnya Nabi. Nabi makan, ashabus suffah ikut makan. Nabi nggak makan, ashabus suffah ikut nggak makan juga. Nabi puasa, ikut puasa juga. Oleh sebab itu, karena lamanya dan dekatnya melazimkan Nabi Muhammad SAW, sehingga banyak riwayat hadis yang datangnya dari ashabus suffah. Ashabus suffah tempatnya ada di belakang makam Nabi Muhammad SAW, ada tempat tinggi sedikit seperti balai begitu, itu adalah tempat ashabus suffah. Kalau ziarah yang perempuan dari belakang itu kan, kalau yang laki dari tempat muwajahah dari depan. Kalau yang perempuan dari belakang tuh bisa kelihatan, bisa tersentuh tempat ashabus suffah. Apa namanya, orang-orang yang tinggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang kalau nempel sama orang yang mulia bakal ikut mulia. Seperti kulit, kemarin lagi musim kulit nih, ya kan? Kulit kalau nempel sama apa namanya drum,
nempel sama drum, diapain tuh kulit? Digebugin, jadi beduk, dipukulin. Nempel sama sendal, diinjak-injak itu kulit. Nempel sama rebana, digamparin ya, ditabokin. Tapi itu kulit kalau nempel sama Al-Quran dicium, nggak boleh ditaruh di bawah. Megangnya mesti pakai wudhu, megangnya mesti punya wudhu. Makanya nempel sama orang mulia pasti ikut mulia. Apa namanya, fazal qalbu, itu apa namanya, anjing ashabul kahfi jadi mulia. Padahal dia itu adalah seekor anjing yang najis, begitu. Tapi jadi mulia sebab bergaul, berteman, berkawan dengan ashabul kahfi, orang-orang saleh. Sehingga ashabul kahfi yang 7 orang itu masuk surga, anjingnya juga diajak masuk surga, dapat kecipratan getahnya. Kata orang Betawi itu kena getahnya juga. Nah, cuman getahnya getah yang baik nih, begitu. Begitu juga kalau main kumpulnya sama orang yang hina, orang yang jelek, orang ahli maksiat, kita bakal kena juga sialnya, bakal kena sialnya. Waliyadzubillah, summa na'udzubillah. Nah, ini Sayyidina Abu Hurairah menyampaikan, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghtasilu ahadukum fil ma'i ad-da'im wa huwa junubun, akhrajahu Muslimun walil Bukhari, la yabulanna ahadukum fil ma'il ladzi la yajri thumma yaghtasilu fihi, wali Muslim minhu wali Abi Dawud wala yaghtasilu fihi minal janabah. Kita sekarang ngebahas hadis yang membahas tentang air yang menggenang atau air yang tidak ngalir. Nabi bilang, la yaghtasilu ahadukum, tidaklah seseorang itu di antara kalian mandi di air yang gak mengalir. Tidaklah seseorang itu mandi di air yang tidak mengalir sedangkan dia dalam keadaan junub. Riwayat daripada Imam Bukhari katakan, tidaklah dia seseorang di antara kalian buang air kecil, kencing di air yang tidak ngalir. Habis itu summa yagtasil fi, habis itu dia mandi di situ. Riwayat Sayyidina Abu Dawud, wala yaghtasilu, janganlah mandi di air yang apa namanya semacam itu sedangkan dia dalam keadaan junub. Jangan mandi di air yang tidak mengalir dalam keadaan junub. Artinya ini hadis bahas tentang kebersihan. Sebagaimana kita tahu, Islam itu sangat perhatian. Syariat Islam perhatian terhadap bahkan sesuatu yang dianggap remeh. Sesuatu yang dianggap remeh diperhatikan sama syariat. Sampai buang air kecil, sampai mandinya aja diatur sama agama. Diatur sama agama. Mandi jangan langsung nyemplung ke dalam ember. Misalnya ember. Jangan, kenapa? Nanti khawatir embernya jadi airnya jadi rusak. Jadi berubah airnya. Tidak menjadi najis, minimal itu air berubah menjadi mustahmal.
begitu. Jadi Nabi Muhammad melarang orang yang junub, orang yang wajib mandi, sebab yang beberapa orang itu wajib baginya mandi. Di antaranya adalah keluarnya air mani mewajibkan mandi, berkumpulnya suami istri mewajibkan mandi, haid mewajibkan mandi, nifas mewajibkan mandi, melahirkan mewajibkan mandi, mati juga mewajibkan mandi. Cuman bedanya kalau mati dimandiin, nggak bisa mandi sendiri, mandi sendiri. Jadi perlu bantuan orang. Maka dari sini tuh seseorang tuh nggak mungkin hidup sendiri, perlu sama orang lain, orang lain. Nah ini Nabi larang mandi orang junub di air yang gak ngalir, kolam kecil, begitu, kolam yang tidak banyak airnya. Kalau kolam yang banyak airnya bebas-bebas saja, karena gak akan mempengaruhi. Sebagaimana kita ketahui, air banyak tidak akan berubah jadi najis ataupun mustamal ketika tidak ada perubahan sifat, warna, dan rasa dari air tersebut. Kita tahu dah tuh. Terus lagi Nabi larang karena maksudnya adalah kebersihan. Selain dari merusak kesucian airnya, juga kebersihan secara medis. Kebersihan secara medis. Nah, kalau kita nyemplung di situ, badan kita nggak tahu apa ada kotoran atau bakteri atau segala macamnya, nyemplung, airnya terkontaminasi, airnya jadi terkontaminasi, begitu. Terus lagi ini Nabi SAW menyampaikan bahwasanya nggak boleh menggabungkan mandi di kolam atau di air yang menetap dibarengi dengan kencing atau buang air kecil. Nah, biasanya nih yang suka berenang nih, ya, yang suka berenang emang nggak kelihatan kuningnya, ya, nggak kelihatan air kencingnya, tapi kotorannya, menjijikkannya dan lain sebagainya. Ini termasuk adab juga. Adab kalau kita berenang di kolam renang, jangan buang air kecil di kolamnya. Jangan buang air kecil di kolamnya. Kita nggak usah tanya ini pernah apa enggak, biar ngerasa diri masing-masing aja. Kalau ditanya ntar main tengok-tengokan lagi, ya. Jadi jangan, kalau yang kemarin udah kita lupain dah. Kalau emang pernah, udah kita lupain, kita istighfar aja sama Allah. Karena hal yang semacam itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini larangan itu bisa jadi haram, bisa jadi makruh, bisa jadi dia tuh menjadi haram sesuai dengan korinnya, sesuai dengan dalil-dalil yang lain yang menguatkan. Tapi di sini kalau buang air kecil di kolam renang atau tempat pemandian, apalagi pemandian yang dicuci airnya sama-sama hangat, nggak ketahuan dah tuh. Memang airnya hangat, ditambahin kita kencing di situ udah makin hangat aja udah. Nah, yang semacam ini adalah dimakruhkan. Di ulama ambil hukum daripada istinbat daripada hadis Nabi SAW bahwasanya buang air kecil di tempat air yang tidak mengalir, kalau renang begitu hukumnya makruh. Tapi kalau ada unsur mengganggu, ada unsur mengganggu atau
membuat orang lain tidak nyaman, maka boleh jadi itu hukumnya menjadi haram. Jadi kalau di air yang sedikit, misalnya kita di mana? Di toilet umum. Di toilet umum buang air kecil. Kita iseng atau kita sengajain kencingnya di atas embernya. Embernya kan kecil tuh kalau toilet umum. Kita kalau di jalanan, di pom bensin apa di mana, kita kencing itu embernya. Nah, kalau air yang sedikit kita kencing di situ, hukumnya haram. Kalau di kolam renang tadi karena airnya banyak, hukumnya makruh. Tapi kalau di air yang sedikit, hukumnya haram. Nanti ada juga tuh hadisnya kalau kencing di tempat-tempat orang duduk, tempat-tempat biasa orang duduk, di halte atau di tempat orang yang biasa lewat, di gang sempit model begini kencing tuh. Nah, ini ada juga larangannya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari hadis ini kita ketahui bahwasanya larangan orang junub mandi di air yang tidak mengalir. Jadi ada larangannya, artinya air yang sedikit. Kalau renang air banyak, junub nyemplung, nggak masalah, tidak ada larangan. Terus lagi dari hadis ini bahwasanya air itu tidak menjadi najis. Tidak najis sebab mandinya orang yang junub di situ. Airnya nggak menjadi najis, hanya saja airnya berubah dari tahir mutahhir, suci mensucikan, menjadi musta'mal. Ini kalau airnya sedikit. Jadi airnya itu menjadi musta'mal. Tapi kalau airnya banyak, nggak berubah, tetap suci mensucikan, tahir mutahhir. Terus juga dari sini bahwasanya dari hadis Nabi SAW ini larangan buang air kecil di air yang tidak ngalir. Ada genangan air begitu kita kencingin, karena di situ dapat merusak airnya jadi najis. Nah, ketika airnya najis sehingga orang lain yang setelahnya nggak bisa pakai lagi itu airnya. Nah, juga dari hadis ini kita ketahui bahwasanya air kencing itu adalah najis. Jadi air kencing najis. Sebab boleh jadi ada orang yang mengatakan air kencing suci, bisa aja ada orang yang mengatakan demikian, begitu. Juga ada orang yang katakan kotoran kucing dibilang suci, kan ada aja air kencing kucing dibilang suci, macam-macam. Tapi dengan hadis ini kita ketahui bahwasanya air kencing manusia adalah hukumnya najis. Jadi Islam itu memang sangat memperhatikan kebersihan. Jadi kita juga harus menjaga kebersihan, menjaga adab. Pertama, kita mesti jaga adab kita sampai kamar mandi pun kita mesti adab. Ketika airnya sedikit, jangan kita cemplungin badan kita nyemplung ke situ, tapi kita ambil pakai gayung atau kalau ada keran kita pakai shower dan lain sebagainya. Jadi buang air kecil di tempat air menggenang itu dilarang sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini kalau ada yang mau tanya silahkan. Suruh tanya pada diam. Kira orang ngomong daripada ngomong. Dimaklumin karena bagian barisan barbar itu kan, itu udah bilang kemarin. Ayo, Bu Haji. Kan kalau suka nanti buang air ya di rest area. Ada WC yang menara, ada WC yang jongkok. Kita nih udah terduduk udah bawa kafan, kita langsung aja gini gitu. Iya, karena kita masuk kamar mandi terburu-buru nggak bawa tas, kita langsung duduk di WC yang seperti itu. Terus kita ini, kan pada gitu
termasuk namanya pakai seorang kita ini termasuk ada yang di sini di bawah sini nih gitu. Maksudnya sedangkan kita mau sholat Kita dudukin tuh. Saya duduk celana tuh ya, celananya duduk di situ berarti. Oh iya, bekasnya kita itu, bekasnya orang dah. Nah, apa namanya? Untuk lebih hati-hati kalau kita pakai WC yang duduk, alangkah baiknya kita siram dulu tuh. Sebab kita nggak tahu orang sebelumnya bisa jaga diri dari najis sampai enggak. Kan ada yang sembarangan, dan sembarangan terhadap najis itu makruh. Sembarangan terhadap najis itu makruh, artinya apa namanya, berlumuran dengan najis. Misalnya kita kencing, udah emang udah kagak waktunya sholat, kencing aja udah, nggak usah pakai cebok deh, berarti kan najis tuh, celananya najis segala macamnya. Maka kan contoh, kita nggak bicara jorok pak, emang jelas jorok itu orang, tapi ada yang begitu, ada aja orang yang begitu, kan begitu, kita nggak tahu. Nah, berarti kan dia berlumuran dengan najis. Nah, berlumuran dengan najis itu dia makruh. Nah, kalau kita pakai toilet umum atau bahkan toilet di rumah kita siram aja dulu. Kita siram, kita yakin kalau udah disiram baru yakin ini suci. Nah, kita duduk dah. Walaupun demikian pun tetap kita istinjanya itu seluruhnya, kakinya, pahanya, semuanya kita siram juga untuk meyakinkan diri kita bersih. Cuman hati-hati, jangan sampai was-was. Kadang-kadang orang saking hati-hatinya, terlalu hati-hati, akhirnya was-was. Siram, was-was. Pernah lihat ada orang was-was? Ada orang was-was dalam wudunya, ada orang was-was dalam sholatnya. Sholatnya mungkin pernah melihat kali kalau lagi sholat. Orang sholat takbirnya sampai imamnya tahiyat akhir. Usolli, begitu usolli, kagak kelar. Itu imam udah tahiyat akhir, dia masih usolli fardhu maghribi salah. Allah, ini usollinya udah selamat, Allahnya diulang-ulang. Allah, ulang lagi. Usolli, Allah. Itu was-was. Nah, was-was ini minasyaitan. Was-was ini dari setan, jangan ikutin. Hati-hati bagus, tapi kebangetan hati-hati akhirnya jadi was-was, itu nggak bagus. Sembarangan nggak bagus, harus juga ada hati-hatinya, jangan sembarangan juga main najis. Nah, kalau misalnya kita menghilangkan dari was-was, kita ada was-was dikit nih misalnya, menghilangkan dari was-was, ini ambil air, kita cipratin aja deh, cipratin ke kain atau ke sarung atau ke celana kita sebelum kita buang air kecil. Jadi seandainya ada kita ada cipratan, kan kalau orang was-was tuh melihat ada cipratan di celananya atau di sarungnya, was-was, dia bisa ganti itu. Dia nggak mau sholat pakai itu. Nah, kalau kita cipratin, kalau kita lihat ini cipratan bekas tangan kita tadi sengaja, begitu untuk menghilangkan was-was, begitu. Untuk menghilangkan was-was. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita nggak kena was-was semuanya. Kalau was-was repot banget sholatnya, repot mau wudunya tuh sampai basah bajunya. Kadang-kadang sampai basah bajunya was-was. Jadi kalau buang hajat di tempat umum, alangkah baiknya kita siram. Makanya Nabi itu sunnahin kita masuk kamar mandi pakai sendal, walaupun kamar mandinya bersih. Sebab kamar mandi ada potensi najisnya besar, cenderung semuanya lantai segala macam najis. Begitu, kecipratan lah, bekasnya orang, bekas segala macam. Makanya Nabi sunnahkan tuh masuk kamar mandi ini, sunnah-sunnahnya diantaranya masuk kaki kiri, terus pakai alas kaki, terus pakai alas kepala. Bahkan kalau kelupaan nggak pakai kepala, peci atau apapun anduk begitu, tuh pakai tangannya begini, sunnah, ditutup kepalanya. Jadi sunnahnya Nabi Muhammad SAW di kamar mandi itu banyak sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi siram aja dah, disiram, habis itu baru kita dudukin, biar tambah yakin, begitu. Satu lagi kali, sebelah situ tadi kayaknya. Nah ini belakang. Ya boleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz, Ya. waktu kemarin saya pulang ke Jawa, saya mau sholat di mau sholat, terus saya pipis. Nah pas itu kan bisa kan kecil banget nih kamar mandinya, gak muat sama saya. Kayaknya saya itu kurang yakin gitu, kayak terkesila gitu. Terus saya kasih sholat Ustaz, nggak sholat di rumahnya di bis itu. Saya mau tayamum juga kayaknya saya masih ragu. Nah udah dah saya bersolat tuh dari zuhur sampai asar sampai maghrib, dan saya nggak bisa. Saya nggak sholat. Oh, gitu. Ya. Nah, terus saya pas saya sampai subuh, baru saya sholat ini dulu subuh, terusnya saya kodok tuh pas saya zuhur saya kodok, terus asar kayak itu gimana hukumnya Ustaz? Sampai jumpa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanyanya mirip tadi, nyenggol berarti ya, ragu bajunya kena najis atau enggak kan begitu? Bajunya. Nah, kalau ragu ini baju atau punya wudhu atau enggak ragu. Kalau emang tadi barusan nih kita kan habis sholat, ini ragu nih saya batal apa enggak? Ambil yakinnya sebelum kita punya wudhu, yakin udah punya wudhu, nggak usah diraguin. Nah kalau semacam itu dipilih dulu tuh yakinnya, cari yakinnya udah suci begitu, biar ninggalin was-was, takutnya cuma was-was, khawatir was-was. Jadi kalau ragu langsung kita pilih yakinnya, asal baju kita kan suci, kita pakai baju suci, asalnya suci, udah yakin itu suci, insyaallah nggak kena. Seandainya kena pun mungkin itu temboknya kering. Kalau yang mesti kita perhatiin, al-jaf bil-jaf la yanjus bila khilaf. Kering dengan sesuatu yang kering gak akan najis tanpa adanya khilaf. Misalnya bajunya, misalnya ini ada kasur, ada ompolnya, kita dudukin, habis itu kita sholat. Selama yang kita pakai kering, itu kasur ompolnya udah kering, nggak najis. Begitu, kecuali ada basahnya dikit, nah, baru najis. Kalau kering sama kering nggak najis, begitu. Nah kalau begitu maka diambil yakinnya. Nah karena udah terlanjur nggak sholat, nah, berarti kita kodo aja, benar udah dikodo sesuai apa namanya tartibnya, sesegera mungkin dikodo. Nah itu kodonya boleh gosor, boleh 2 rakaat karena dalam keadaan perjalanan. Jadi kalau emang ragu begitu, ambil yakinnya aja, jangan dibuat ragu segala macam, jangan, ambil yakinnya aja begitu. Insyaallah mudah-mudahan apa namanya diterima sholatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tutup pengajian ini. Sebelumnya kita